Indonesia. Oke, baik, selamat pagi, salam kenal. Bagi yang belum kenal, saya Indri Melani. Selamat datang di Training Corporate hari ini. Hari ini kita bahas sesuatu yang mungkin cukup penting bagi saya pribadi, tentang the power of positive thinking, sehingga kita bisa tetap hidup bahagia, tetap sehat, walaupun ada angin topan badai di luar diri kita, di surrounding kita. Jadi hari ini kita akan bicara tentang kenapa seseorang bisa berperilaku negatif, berperilaku positif, ya. Dan yang paling penting bahwa kita tahu apapun yang kita pikirkan itu sangat-sangat mempengaruhi status kesehatan, penampilan lahiriah, ya, bahkan postur tubuh, dan kita juga bisa memahami bahwa stres itu nggak selalu negatif. Ada banyak hal-hal yang berupa stres terjadi di sekitar kita, tapi sebenarnya merupakan suatu bentuk motivasi. Kemudian kita juga bisa berlatih, ya. Ini kekuatan training hari ini, kita bisa berlatih tentang bagaimana menganalisis pemikiran menggunakan tangga inferensi. Jadi yang punya downline selama ini low motivation, lagi merasa stagnan, ini adalah sesi yang tepat untuk dihadiri bersama-sama. Kemudian training ini juga diharapkan semua yang hadir memiliki output meningkat kepeduliannya tentang kebiasaan berpikir positif, ya. Dan apa sih kerusakan yang ditimbulkan ketika kita berpikir negatif, kemudian kita bisa tahu strategi apa sih yang kita bisa lakukan sehari-hari, yang kita bisa praktekkan sehari-hari bersama-sama, bersama keluarga maupun tim kita untuk meningkatkan kebiasaan berpikir positif ini. Nah, kemudian kita akan relate dengan essential oil, bagaimana caranya kebiasaan berpikir positif, energi positif itu bisa bersama-sama kita kembangkan, kita jadikan kebiasaan dengan penggunaan essential oil. Oke, jadi ini working sheet-nya, semua sudah sempat download. Ini working sheet-nya, kira-kira seperti ini, cover-nya yang sudah saya print, terdiri dari 10 halaman, ya, dan ini nanti bisa di-download ataupun sekarang. Dan sambil jalan saya akan terangkan penggunaan working sheet yang akan kita gunakan nanti. Ataupun saat ini. Jadi saya mau tanya dulu, ya. Kayak lagi tadi hari ini sedikit berbeda dengan biasanya, saya banyak bertanya. Ada yang tahu nggak, gimana sih pikiran bisa mempengaruhi kesehatan? Atau sejauh apa pemikiran yang positif bisa berdampak kepada kesehatan, dan sejauh apa pemikiran yang negatif dapat mempengaruhi kesehatan. Oke, nah jadi di sini saya mau mengajak, ibu-ibu semua. Ini ada halaman kedua, ya. Halaman kedua ini saya mau baca chat dulu. Halaman kedua ini akan kita gunakan untuk menggambar. Ibu Afrida mengatakan sangat mempengaruhi. Apa sih yang Bu Afrida rasakan ketika berpikir positif? Apanya yang terpengaruh, Bu? Boleh di-share? Kalau saya, ketika saya berpikir negatif terhadap sesuatu, apalagi pagi-pagi, itu biasanya hari itu tidak akan seceria sebelum-belumnya. Gitu kan? Kalau Ibu Tias, pikiran negatif seperti amarah bisa mempengaruhi kesehatan liver, setahunya Ibu Tias. Oke, itu anatomis. Agak sedikit susah dilihat, dan biasanya outputnya dalam jangka panjang. Yang dalam jangka pendek, mungkin ada yang mau nambahin? Kalau di kantor, ya saya lihat ada beberapa teman-teman yang agak messy tampilannya, padahal dia termasuk seorang teman yang biasa memperhatikan penampilan, ya. Sisiran rambutnya berubah, gitu ya. Dan ketika ditanya, nah kalau Bu Alfrida, badan akan ikut negatif, jadi segala sesuatu akan jadi tidak berjalan lancar. Ya, ini mirip ya. Hal yang sebenarnya biasanya kita kerjakan secara positif pun, itu bikin kita seperti memaparkan energi negatif itu ke semua hal yang sebenarnya nggak ada kaitannya dengan hal negatif yang sebelumnya terjadi. Oke, sekarang saya mau ngajak semuanya. Di lembar kerja ini, di halaman kedua, jadi ini ada nomor halamannya. Ini ada nomor halaman.
kedua ini, kalau belum sempat ngeprint, pasti belum sempat, mari membayangkan sebatang pohon. Oke, dari Bu Sylvia, Bu Aca, pikiran positif atau negatif itu bisa jadi kenyataan. Bisa jadi kenyataan ya, sering ya. Kalau saya berpikiran positif, misalnya saya bangun tidur, mikir kalau harinya kan sangat indah, nah anak-anak saya pun ikutan anteng bahagia. Ya ini juga terjadi pada saya. Bagi Bu Sylvia, kalau pikiran negatif membuat semua tampak buruk. Orang yang cuma duduk di pojokan pun kita jadi judging negatif ya. Jadi Bu Esther amat sangat berpengaruh ketika berpikir negatif. Hari ini terasa acak-acakan, pokoknya hari ini berasa berat dilalui. Ingin segera hari itu berakhir dan siap-siap menuju tempat tidur ya, Bu Esther ya. Oke, sekarang di halaman kedua ini ya, karena mungkin semua nggak sempat ngeprint, saya mengajak coba bayangkan sebatang pohon. Oke, bayangkan sebatang pohon. Saya mau tanya, bagian pohon yang mana yang pertama kali teringat? Bagian pohon yang mana yang pertama kali teringat atau yang akan digambarkan oleh ibu-ibu sekalian? Oke, Bu Aca daun, Bu Eksi batang, ada yang lain? Batang, banyak ya yang gambar batang duluan. Hei, ibu-ibu, pohon ini bisa tumbuh karena ada apa sih? Ada akar. Yes, setuju. Tapi entah kenapa ketika saya mencobakan kepada beberapa teman-teman working sheet ini, ayo gambar pohon. Nggak ada satupun yang gambar akar. Ya, semuanya gambar ya. Kalau nggak batang, daun. Ya, atau ranting. Terus kata Bu Ratna, karena kita terbiasa mulai gambar itu dari batang. Ini menarik statementnya. Kenapa? Kenapa? Karena yang terlihat eye level oleh kita itu batangnya. Ya, akarnya ada di bawah, daunnya ada di atas. Tapi yang eye level yang selalu pasti kita lihat dan itu tersimpan di memori kita bawa kemana-mana, itu selalu batangnya. Oke? Jadi ketika kita bicara tentang ini, sebenarnya kita bicara tentang bahwa seringkali kita terbiasa untuk mengingat, untuk menyerap, untuk mendominasi sesuatu yang ada di pikiran kita itu dari hal-hal yang hanya terlihat. Kenapa? Karena sebenarnya batang itu yang sering kita lihat, kita jarang sekali lihat akar karena memang akar tumbuhnya di bawah tanah, gitu ya. Nah, saya mau cerita satu hal tentang betapa pemikiran bisa mempengaruhi kesehatan seseorang, ya. Jadi di halaman sini, ya, di halaman sini itu ada kotak kesehatan mental, kesehatan emosional. Jadi saya mau cerita bahwa ada seseorang bernama seorang peneliti Ted Kapchuk. Dia membagi 270 kelompok relawan, ya. Ada yang diberikan pil, kemudian untuk diminum. Ada yang dilakukan akupuntur kepada mereka. Ada yang tidak mendapat perilaku apapun. Oke, semua relawan ini, 270 orang itu mengalami carpal tunnel syndrome akibat sering pegang mouse berjam-jam, atau ada yang mengalami masalah robek pada otot, pokoknya kesakitan-kesakitan yang terjadi pada masalah ototnya. Oke, nah ketika mereka akan diberikan pil, akan dilakukan tindakan akupuntur, itu semua tenaga kesehatan yang bekerja mengatakan kepada para volunteer itu, Ibu nanti sabar ya, setelah minum obat ini, itu nanti akan ada tahapan di mana akan ada proses yang menyakitkan, ya. Tapi itu proses yang normal dan itu harus dilalui, oke? Kemudian kepada kelompok kedua yang mendapat perawatan akupuntur, dia dikatakan hal yang sama. Nanti kamu sabar ya, setelah melewati terapi akupuntur ini, kamu akan melewati suatu fase di mana rasa sakitnya akan lebih hebat dari sekarang,
Dan kamu nanti harus bersabar, karena nanti seiring dengan waktu berjalan, rasa sakitnya akan menurun, gitu. Apa yang terjadi? Ya, sepertiga dari kelompok relawan itu menelpon ke pusat penelitian dan komplain. Aduh, ternyata saya benar-benar mengalami kesakitan yang amat sangat. Ternyata saya benar-benar merasa nyeri yang hebat. Ternyata ini makin bengkak dari sebelumnya, gitu ya. Setelah saya mendapatkan terapi akupuntur, ternyata saya malah nggak bisa bangun dari tempat tidur setelah minum pil penghilang rasa sakit ini. Ini penelitian apa? Apa yang terjadi sebenarnya, gitu ya. Dan di sisi lain, Ted juga menerima telepon bahwa ada satu kelompok lagi yang selain minum obat juga diberikan pil, juga melewati terapi akupuntur. Nah, kelompok yang ketiga ini ada yang merasa sangat lega, merasa sangat kesembuhannya itu luar biasa, nyerinya hilang, bengkaknya hilang, dan dia merasa kualitas hidupnya lebih baik. Apa yang terjadi sebenarnya? Pil yang diberikan itu ternyata cuma tepung maizena yang dibulat-bulatin jadi seperti pil obat. Terapi akupuntur yang dilakukan, jarumnya tidak pernah benar-benar menyentuh kulit dari relawan. Nah, bedanya, kedua kelompok itu diberikan berita pengantar, diberikan prolog bahwa nanti ini akan sakit ya, nanti ini akan bengkak ya, nanti yang sabar ya, gitu ya. Tapi pada kenyataannya, pil penghilang sakit itu sekali lagi hanya tepung maizena dan jarum akupunturnya tidak pernah benar-benar menyentuh kulit dari relawan. Ini artinya apa? Ini artinya bahwa ketika para volunteer itu tidak paham dan tidak mengerti proses yang sebenarnya, tidak tahu bahwa pil yang mereka minum itu adalah pil placebo namanya, nggak ada bahan aktifnya, tidak pernah mengetahui bahwa penelitian ini, proses akupunturnya tidak benar-benar terjadi, jarumnya tidak pernah menyentuh kulit, ya. Tapi ketika ada prolog yang mengatakan bahwa nanti ini akan sakit, ini nanti akan bengkak, ini akan radang, beberapa orang bahkan tidak sanggup bangun dari tempat tidur, maka kita bisa lihat bahwa betapa dahsyatnya kekuatan pikiran ketika seseorang sangat yakin dan percaya terhadap sesuatu tanpa mencari tahu lebih jauh, dan ketika manusia berusaha mendapatkan hasil yang berlawanan dengan apa yang seharusnya terjadi, otaknya akan melawan itu. Gitu ya. Jadi karena dia sudah mendengar, waduh ini akan sakit, gitu ya. Kita jadi memikirkan, aduh ini nanti akan sakit, hasilnya sakit beneran. Gitu ya. Jadi ini penelitian tidak berniat membandingkan antara seberapa jauh benefit pil placebo dan jarum akupuntur, tidak itu tujuannya, tapi ingin melihat bahwa kemampuan manusia memahami peristiwa yang ujung-ujungnya tindakan apa yang akan dia lakukan, inilah yang akan kita pahami hari ini. Oke, kembali kepada batang pohon tadi. Nah, ketika kita bicara tentang batang pohon, dan kebanyakan yang bicara bahwa yang terpikirkan pertanyaan adalah batang, tadi ada beberapa daun, dan tidak ada sama sekali yang berbicara tentang akar. Demikian juga ketika kita berbicara tentang kesehatan mental, kesehatan emosional, dan kesehatan spiritual. Ya. Jadi ketika kita bicara tentang kesehatan mental, kesehatan emosi, dan kesehatan spiritual kita, seberapa dekat dan seberapa rajin kita berkomunikasi dengan Tuhan Pencipta kita, itulah yang akan tampil dalam sosok fisik kita. Gitu. Jadi ini proses yang terjadi seumur hidup hingga detik ini, dan tampilan kita benar-benar merupakan perpaduan dari tiga hal tersebut. Nah, terkait dengan tadi batang pohon, ya, terkait dengan tadi batang pohon, untuk merubah atau meningkatkan kesehatan fisik kita, maka yang harus diperbaiki itu tentu saja kesehatan emosi terlebih dahulu, kesehatan mental, dan kesehatan spiritual. Ya, jadi tidak bisa kita mendapatkan fisik yang sehat kalau secara emosi kita belum bisa memanage.
tidak bisa kita mendapatkan kesehatan fisik yang sehat kalau secara spiritual kita bermasalah. Kita tidak bisa mendapatkan tampilan fisik yang sehat ataupun kekuatan fisik yang sangat-sangat baik, bugar, ya, ketika kita secara mental tidak memiliki sikap positif yang baik, gitu. Nah, ketika kita berbicara tentang tadi batang pohon itu sebenarnya tumbuhnya di akar. Ketika kita ingin memperbaiki kesehatan fisik kita, maka kita harus perbaiki akar permasalahan yang terjadi pada diri kita. Misalnya apa sih yang paling gampang? Mau weight loss atau kita underweight, ya, kita overweight atau underweight. Sudah berbagai cara dilakukan, tapi ketika persoalan mental dan emosinya tidak dibereskan terlebih dahulu, bahwa sebenarnya kita biasanya makan berlebih itu karena ketika kita mengalami kecewa, atau kita jadi susah makan biasanya ketika kita memikirkan tentang pendidikan anak, misalnya. Jadi secara fisik kita terlihat overweight atau malah underweight, tapi kita sudah berusaha untuk makan yang banyak. Tapi karena akar permasalahannya seperti kesehatan emosi dan mentalnya tidak dibereskan terlebih dahulu, maka harapan kita untuk mendapatkan kesehatan fisik terbaik menjadi lebih panjang durasinya, dan kita semakin melihat bahwa garis finishnya nggak nyampe-nyampe atau semakin jauh, gitu ya. Jadi ini yang seringkali kita mungkin singkirkan pemahamannya. Dan terkait dengan batang pohon tadi, ya, kita bisa tuliskan di sini tadi ya jawaban-jawabannya tentang kenapa kesehatan mental itu berpengaruh terhadap tampilan fisik, terhadap keseharian kita. Itu bisa diisi di halaman ketiga. Kemudian kita bisa berlatih awalnya ya tentang menganalisis seseorang, orang terdekat kita, sahabat kita, downline kita, upline kita, apa sih yang terlihat dari dia, ya. Oke, dia terlihat ceria, banyak omong, ya. Kalau wanita rata-rata berbicara 20.000 kata, dia berbicara 70.000 kata. Itu yang terlihat. Yang tidak terlihat bagaimana? Oh, ternyata dia tidak punya teman yang cukup dekat yang bisa mendengarkan isi hati dia yang sebenarnya. Ternyata dia banyak bicara itu, yang tidak terlihat adalah dia menutupi kesedihan karena orang tuanya sedang sakit keras. Ya, ada orang yang menutupi hal-hal yang tidak terlihat dengan membuat topeng-topeng tampilan, gitu. Kemudian ada lagi kita bisa melihat ada seperti orang yang sepertinya kurang mampu secara finansial, tapi yang tidak terlihat adalah ternyata dia kaya, cuman serakah, gitu. Jadi untuk dirinya sendiri pun dia pelit, gitu. Dan ada banyak lagi contoh-contohnya ya. Jadi kalau bisa kita bilang bahwa kekayaan itu adalah akibat. Kesakitan yang kita alami itu juga akibat. Kemudian apa lagi? Orang bersikap baik kepada kita itu juga akibat. Orang bersikap buruk kepada kita itu juga akibat. Akibat apa? Akibat dari kesehatan mental kita, kesehatan emosi kita, dan kesehatan spiritual kita. Jadi ini kalimat singkatnya, bahwa untuk merubah penampilan fisik, kita harus merubah dulu kondisi mental, emosional, maupun spiritual kita. Oke, jadi halaman ketiga ini kita bisa gunakan untuk berlatih mengobservasi seseorang yang kenapa sih dia kesehatan fisiknya bisa seperti itu, kenapa dia bisa sakit diabetes, kenapa dia bisa hipertensi, kenapa dia bisa sangat sensitif, ya kita itu fisiknya, kita analisis kesehatan mentalnya, emosinya, dan spiritualnya. Oke, seperti itu kira-kira lembar kerja ini akan digunakan. Nah, mari kita lihat. Dalam sehari, rata-rata orang memiliki antara 15.000 sampai 70.000 jenis pikiran. Anak udah sampai sekolah belum ya? Menu masak hari ini gimana ya? Itu semua bil udah dibayar atau belum ya? Ini si Mbak yang satu pulang, tapi kok hari ini belum nyampe ya? Aduh suami tadi macet-macetan udah sampai mana ya? Ada 15.000 itu minimal.
ya. Dan sebuah penelitian menunjukkan bahwa semua rasa takut tanpa terkecuali itu bisa memicu lebih dari 1.400 respon fisik dan kimia, di mana ketika ini terjadi ada 30 jenis hormon yang berbeda menjadi teraktivasi. Bayangkan betapa ricuhnya tubuh kita ketika kita merasa takut, berpikiran negatif terus-menerus, ada respon fisik, ya, mulai dari mungkin yang ringan rasa pegel, pusing, menggigil, atau badan jadi hangat, ya, padahal lagi nggak demam, karena ada 30 lebih hormon yang teraktivasi karena kondisi itu. Nah, ketika ini terjadi, timbul stres, ya, dan karena ini terus-menerus, maka tanpa kita sadari, energi positif kita tuh akan tersedot, kemampuan fokus kita akan tersedot, motivasi kita akan turun. Oke, inilah yang terjadi kira-kira ketika kita membiarkan pikiran negatif bertengger di kepala kita. Tentunya ketika energi kita tersedot dan kita menjadi lebih mudah lelah tanpa sebab yang jelas, kita susah untuk fokus dan motivasi kita turun. Ini bukan formula untuk seseorang menjadi sukses. Ya, jadi jika boleh saya sampaikan, sesuatu yang kita pikirkan jika itu dia negatif itu semacam toksik, ya, semacam limbah yang menumpuk di tubuh kita, ya, yang mengaktifasi banyak hormon. Terjadilah imbalance hormonal, ketidakseimbangan hormon, yang kita pikir mungkin sangat sederhana, ya, berdampak terhadap kekacaubalauan siklus bulanan, berdampak terhadap beberapa masalah kesehatan seperti diabetes, kanker, asma, alergi, ya, psoriasis. Itu sebenarnya tidak jauh dari bahwa secara fisik dan emosional kita memiliki sesuatu yang toksik yang kita simpan. Kenapa bisa berdampak terhadap fisik? Karena ini tadi, ya, ada 1.400 respon fisik dan kimia yang terjadi dalam tubuh, dan ada lebih dari 30 hormon yang berbeda teraktivasi. Oke, jadi walaupun mungkin semua sudah memahami, tapi saya pikir saya wajib menghimbau diri saya sendiri maupun kita semua, segini loh dahsyatnya dampak dari pikiran negatif. Nah, terus kalau pikiran dan stres negatif begitu buruk, tapi kenapa ini banyak terjadi dan ini umum banget? Jawabannya singkat banget juga, karena ini adalah respon fisiologis, ya, tadi yang sebelumnya saya sampaikan, yang awalnya dalam jumlah kecil, tapi ketika kita stres karena kita harus on time jemput anak, kita stres ketika garam habis sementara kita mau masak, gitu ya, itu stres yang baik, membuat kita berupaya untuk lebih terorganisir, lebih memiliki time management yang baik. Tapi jika ini terjadi secara fisiologis dan terus-menerus, maka lama-lama kondisi stres yang awalnya baik membuat kita bisa lebih fokus mencapai dan melakukan setiap agenda kita di hari ini dan membuat kita termotivasi, ya, itu justru mempengaruhi kesehatan fisik kita. Oke, ini otak, pusat pengatur aktivitas tubuh, pusat kendali tubuh, yang terdiri dari 2 sistem, yang kita kenal dengan sistem saraf parasimpatis dan simpatis. Jadi ketika kita mampu positive thinking, kita sedang mengoptimalkan kemampuan saraf parasimpatis kita. Sedangkan ketika kita sedang negative thinking, itu kita sedang menjajah sistem saraf simpatis kita. Coba kita lihat contohnya. Ya. Jadi dia berlawanan. Rest and digest, fight or flight. Open mind, don't analyze. Kreatif, run straight ahead. Problem solving, problem avoiding. Jadi yang suka menghindari masalah, menghindari konfrontasi, itu part of negative thinking loh. Jadi kalau ada hal yang ingin dikomunikasikan dengan pasangan, dengan orang tua, dengan anak, dengan atasan, dengan bawahan, komunikasikan. Jangan dihindari komunikasinya, ya. Kemudian
Positive thinking juga membuat tubuh kita mengatur agar darah terdistribusi untuk otak dan organ-organ lain, jantung, liver, paru-paru, ya. Dan ketika kita negative thinking, tubuh akan mengatur agar darah dikirimkan kepada kaki dan tangan, ya. Kenapa? Karena sistem simpatis ini itu diciptakan simpatis dan parasimpatis ini itu diatur oleh hormon, ya. Dan ketika kita stres, maka keseimbangan akan bergeser ke sistem simpatis. Kenapa? Misalnya ketika kita dikejar anjing, ya, sementara kita takut sama anjing, jangankan anjing, dikejar kucing, maka saraf simpatis akan menguasai tubuh, dia akan memerintahkan, nggak perlu mikir, yang penting lari, gitu ya. Nggak perlu nawar-nawar, nggak perlu dibujuk itu anjingnya untuk menjadi anjing yang manis, yang baik, pokoknya lari, pokoknya kabur, ya. Terus darah dipompakan ke tangan dan kaki, untuk apa? Lari, kabur, jangan diam aja, nanti tergigit, misalnya, gitu ya. Ketika kita sampai daerah yang asing dan bertemu dengan anjing galak yang sedang waspada banget, gitu. Dan ini semua terbagi dua, ya. Dan saat kita didominasi oleh perasaan negative thinking, kemampuan kita untuk berpikir secara analitis, secara metodis dan bertahap, ya, alias positive thinking ini itu padam, ya, mati lampunya, yang nyala lampu negative thinking ini aja. Jadi yang pasti negative thinking ini membuat kita jadi tidak sempat berpikir, membuat kita jadi tidak sempat menganalisis, membuat kita jadi tidak sempat berasumsi yang baik-baik, pokoknya langsung kabur aja. Ini memang dibutuhkan untuk situasi itu. Tapi untuk situasi-situasi lain yang sebenarnya kita nggak perlu negative thinking, ketika kita masih tetap negative thinking, ini akan mematikan hal-hal yang ada di sini. Ya, otak kita tidak mendapati asupan darah yang memadai, beberapa organ pun demikian, kemampuan kita untuk mengatasi masalah jadi hilang, kreativitas kita mentok, ya, kita jadi orang yang tidak mau menganalisis, pokoknya ya gitu ya. Kemudian kita tidak sempat mencerna ataupun mengistirahatkan tubuh kita. Oke, jadi ini kondisinya, positive thinking ini hanya bisa terjadi ketika kita merasa aman, kemudian sistem ini akan muncul ketika kita benar-benar merasa dalam posisi aman dan nyaman dengan masa depan kita. Ketika semuanya berjalan lancar dan baik, ini bisa muncul dan mendominasi diri kita. Oke, kemudian ada lagi yang namanya respon berdasarkan insting. Ya, jadi slide ini ingin menceritakan bahwa kita mempunyai komponen respon insting terhadap ancaman yang kemudian berpengaruh terhadap kelangsungan hidup kita. Oke, kalau saya tanya, apa sih itu stres? Ada yang bilang deadline, ada yang bilang OGV, ada yang bilang peristiwa-peristiwa tertentu, ada yang bilang saya stres kalau mau ngajar di kelas, ada yang bilang saya stres kalau sepertinya dari pagi sampai malam tugas saya kok nggak kelar-kelar, gitu ya. Jadi itu ada banyak penyebabnya, tapi sebenarnya apa sih tujuan stres dalam hidup kita dan apakah ada hal positif yang terjadi jika kita mengalami stres, ya. Jadi stres ini adalah respon instingtif. Ketika tubuh merasakan suatu peristiwa yang membutuhkan ledakan tambahan, maka kita akan bertindak secara naluri. Kemudian hormon seperti adrenalin dan kortisol akan naik, tubuh akan dibanjiri oleh kedua hormon itu dalam waktu singkat. Nah, di Indonesia mungkin udah nggak ada, tapi di dataran Afrika masih ada tempat-tempat di mana singa liar hidup bebas, dan justru respon stres ini membantu mereka untuk survive. Artinya ketika ketemu singa, kaburlah, gitu ya. Kalau di Jakarta mungkin contohnya ketika lagi jalan di trotoar di depan kantor sini, kemudian karena macet ada motor yang naik ke trotoar. Jadi respon instingtif kita akan memerintahkan kita untuk minggir, ya, atau
marah gitu ya, Pak jangan lewat sini dong. Gitu. Ini trotoar buat pejalan kaki. Dan ketika kondisi-kondisi itu terjadi, ketika kita hampir dikejar singa atau ketika kita sudah di trotoar untuk pejalan kaki tapi ada motor yang naik, maka jantung kita akan berdegup kencang, ya, adrenalin naik, memumpahkan darah ke seluruh tubuh, ke semua organ kita, dan kortisol juga akan muncul. Kenapa? Karena itu dianggap sebagai situasi darurat. Oke, ini baik selagi itu hanya sementara. Selagi durasinya singkat, artinya nggak seharian dikejar singa, nggak seharian harus jalan di trotoar dan hampir kesenggol oleh motor. Ya, jadi ini justru hal yang baik. Tapi kapan dia menjadi stres yang membahayakan? Ini terjadi ketika kita misalnya harus terus-menerus ada kelas setiap hari, jadi stresnya terus. Kemudian yang kerja kantoran, yang hari ini berhasil memenangkan proyek besar, yang nilainya sangat besar untuk company, datang ke bos, hey bos, kita dapat proyek ini, gitu kan. Jangankan saya thank you, bosnya malah nyuruh nyari proyek lain, ya, proyek berikutnya. Nah, titik reaksi ini yang ketika terjadi ledakan cepat energinya, itu pada beberapa orang karena terjadi terus-menerus, ingat tadi, mentalnya tidak sehat, emosinya tidak sehat, spiritualnya tidak sehat, maka lama-lama akan berdampak terhadap kondisi fisiknya. Ada yang mau bilang gini nggak? Ya, pikiran kita itu menentukan apa yang kita rasakan. Jadi, si A ngomong sesuatu, karena kita berpikir si A ngomong itu X, kita merasa marah sama si A. Padahal maksud si A nggak begitu. Kenapa? Itulah perasaan kita menentukan bagaimana kita bertindak. Ini nih. Ini saya dulu nih. Tapi saya orangnya selalu berpikir positif kok, gitu ya. Ya, ada banyak orang yang memiliki kemampuan untuk selalu berpikir positif. Tapi baik orang negatif maupun orang-orang yang sudah mampu berpikir positif sekalipun, itu ada yang namanya blind spot atau persepsi yang salah tentang perilaku kita sendiri. Ya. Kenapa? Kenapa sekalipun orang yang sudah memiliki kemampuan positive thinking yang baik, masih memiliki blind spot, masih kadang-kadang memiliki persepsi yang salah tentang sesuatu. Oke, ini adalah tangga kesimpulan. Tangga kesimpulan. Ya, benar-benar seperti undakan tangga yang terjadi ketika kita dalam tahap melihat sebuah peristiwa sampai akhirnya kita bertindak atas peristiwa yang terjadi. Jadi tangga pertama itu adalah peristiwa. Jadi seperti mata kita ini ada kameranya, ceklek gitu ya, menangkap sebuah gambar, menangkap sebuah kejadian. Oke, kemudian kita naik ke tangga berikutnya. Saya memilih data. Ini kejadian apa sih? Apakah ini kejadian yang menyenangkan atau kejadian yang menyedihkan, menyebalkan atau mengerikan? Saya memilih data. Kemudian saya menambahkan makna. Oh, itu tadi saya lihat di parkiran ada mbak-mbak lagi nangis, gitu ya. Pasti dia lagi sedih. Mungkin dia berantem sama pacarnya, sama suaminya. Saya nambahin makna. Saya naik tangga lagi, saya nambahin makna. Dari mana maknanya saya dapat? Dari memori yang saya save. Kenapa? Dulu saya kalau berantem sama pacar, saya nangis. Jadi tanpa saya pernah bertanya, tanpa saya pernah tahu peristiwa apa yang sebenarnya terjadi sama mbak-mbak di parkiran itu, saya tambahin sendiri maknanya. Kemudian saya jadi berasumsi, oh ya udah kalau dia lagi sedih, mudah-mudahan nanti dia bisa memperbaiki moodnya hari ini. Saya membuat asumsi, asumsi, oke? Akhirnya saya tarik kesimpulan, ya kan? Ya wajarlah, namanya orang sedih, nangis, gitu ya. Saya tarik kesimpulannya. Kemudian saya percaya nih, dari hanya sekedar melihat, saya percaya bahwa dia memang menangis karena bersedih, karena makna, asumsi, kesimpulan, dan kepercayaan yang saya miliki. Karena folder-folder memori yang saya punya,
Data standarnya seperti itu. Akhirnya saya mengambil tindakan, saya kasih tisu, ya. Baik kalau saya cuma kasih tisu, nggak pakai komentar apa-apa. Tapi ada yang refleks kasih tisu, udah Mbak, jangan sedih ya, jangan sedih-sedih ya, cepetan Mbak, jangan ada di parkiran, ayo masuk ke kantornya, gitu ya. Terus Mbaknya bilang, saya nggak bisa masuk ke kantornya, saya dipecat hari ini, gitu. Gimana dong? Salting ya. Nah, jadi tangga inferensi inilah yang sebenarnya mempengaruhi tindakan seseorang dalam dia menangkap sebuah peristiwa. Sayangnya, yang terlihat oleh kita nih, itu kita atau orang lain, ya, itu hanya peristiwa yang terjadi dan tindakan yang kita lakukan. Tapi kenapa sampai saya bisa memberikan tisu dan bilang sama mbaknya, ayo mbak cepat masuk ke kantornya, jangan lama-lama di parkiran, ya. Itu proses saya mengumpulkan data, menambahkan makna, berasumsi, menyimpulkan, dan mempercayai kesimpulan saya itu terjadi internal. Itu terjadi tanpa bisa dilihat prosesnya. Demikian juga ketika kita bertindak atas setiap tindakan kita setiap hari di rumah, di kantor, bersama tim, bersama downline. Nah, ladder of inference inilah yang di tahapan-tahapan tertentu mungkin akan membuat kita memiliki blind spot, memiliki ketidaksempurnaan dalam proses melakukan positive thinking. Ya, kenapa? Karena tangga ini, ya, tangga kesimpulan ini itu kita mulai dari bawah tadi, kita melihat kenyataan dan fakta. Kemudian dari sana secara selektif, ya, tanpa kita sadar nih, secara selektif kita memilih berdasarkan kepercayaan dan pengalaman kita sebelumnya, tadi seperti yang saya sampaikan. Kemudian kita menafsirkan, kita menerapkan asumsi, terkadang tanpa mempertimbangkannya, kemudian kita menarik kesimpulan berdasarkan fakta yang kita tafsirkan berdasarkan asumsi pribadi tadi. Ya, kemudian masalah akan muncul terhadap tindakan yang kita pilih jika kita memiliki kepercayaan yang sangat besar bahwa tindakan kita ini kita lakukan akan memberikan dampak, ya, dan kita membuat diri kita sendiri untuk mengabaikan kenyataan yang sebenarnya. Orang positive thinking pun mengalami itu. Jadi akhirnya seringkali kita mencari data, ya, ini di tangga yang nomor 2, yang kita mencari datanya itu yang cocok sama selera kita. Kita mencari data itu yang bias, pokoknya membuat kita semakin yakin, dan akhirnya kita melompat kepada kesimpulan yang salah, seperti contohnya tadi. Oke, sekarang kita lihat tangga ini ya. Apakah kita memilih data di tahapan ini? Ketika suatu peristiwa terjadi, apakah kita memilih-milih data, atau kita berusaha melengkapi data yang kita punya? Ya, atau meyakinkan diri kita bahwa data yang kita punya sudah lengkap. Kemudian, apakah kita pernah salah mengartikan apa sih maknanya? Ya, dari data-data yang kita punya itu, maknanya apa? Kemudian, apakah kita pernah menguji asumsi yang kita punya? Ya, setelah kita uji, apakah ini asumsi yang berdasarkan fakta, berdasarkan perasaan, berdasarkan emosi, berdasarkan pengalaman pribadi? Jadi, asumsinya bukan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya. Nah, kemudian bagaimana cara kita memutuskan apa yang harus dilakukan dan kenapa kita memilih tindakan itu, gitu ya. Jadi tahapannya seperti itu, dan biasanya di tahapan 2, 3, 4 ini nih, proses penting yang membuat seseorang akhirnya mampu berpikir positive thinking tanpa ada blind spot yang membuat dia mengabaikan, meminggirkan hal-hal yang sepatutnya patut menjadi bagian dari proses utuh untuk mempertimbangkan segala sesuatunya. Jadi yang harus kita ingat bahwa ketika kita melihat orang lain mengambil sebuah tindakan, melakukan sebuah tindakan, yang kita lihat hanyalah
tindakan itu. Tapi proses tangga kesimpulannya, ladder of inference-nya, kita nggak pernah tahu. Maka untuk memudahkan kita memahami orang lain dan memahami kenapa dia bertindak seperti itu, ya, kita bisa tanyakan pada diri kita sendiri. Ketika kita mengamati sebuah peristiwa atau fakta, apakah ada data-data lain yang mungkin saya pilih, ya? Kemudian apa makna dan asumsi yang bisa saya tambahkan? Kemudian apa yang bisa saya simpulkan, apa yang saya tahu tentang dia, dan apakah tindakan dia masuk akal atau tidak. Oke, sekali lagi, sering kita hanya bisa melihat sebuah peristiwa dan tindakan seseorang terhadap peristiwa tersebut. Tapi proses bagaimana sampai dia memilih tindakan itu dan melakukannya, kita nggak pernah tahu. Oke, jadi kita bisa mengingat kembali, ya, pelan-pelan sambil naik tangga kesimpulan, dan ternyata kita mengambil langkah yang salah, bagaimana hal itu tercermin dalam tindakan kita. Kenapa sih saya bisa salah? Ya, cerminan apa nih? Tindakan mana yang membuat saya terlihat seperti salah? Keyakinan apa yang mendasari hal itu sehingga saya bertindak salah? Apa asumsi yang saya pilih sehingga saya bertindak salah? Bagaimana sih proses saya memfilter informasi yang saya punya, data-data yang saya punya, makna-makna yang saya pahami, sehingga saya menarik kesimpulan yang salah, saya percayai kesimpulan itu, dan akhirnya saya memiliki tindakan yang salah. Oke, jadi tangga ini yang tanpa kita sadari, kita bopong tangga loh kemana-mana sebenarnya. Oke. Nah, di halaman 4, ya kita bisa berlatih berdasarkan pengalaman pribadi, contoh apa sih yang kita pernah lakukan sehingga kita mengambil tindakan yang salah. Ya, jadi ini kita lakukan for real. Next, twisted thinking, memuntir pemikiran sehingga kita bisa negative thinking. Bisa kasih contoh ke saya, contoh 2-3 kata untuk hal-hal yang termasuk bersifat negative thinking? Contoh dari saya, misalnya saya sering melabeli orang, ya, orang yang pendiam, orang yang introvert, orang yang terlihat seperti susah untuk berkomunikasi ketika bertemu lingkungan atau orang baru. Saya sering melabeli dia sebagai, ini anak pemalu nih, ini teman baru nih pemalu nih, gitu. Jadi twisted thinking-nya adalah pelabelan. Ada yang bisa kasih contoh? Misalnya apa? Kenapa kita sering berpikir negatif dan peluang kita sebagai seorang pribadi itu ada banyak sekali di kehidupan sehari-hari. Terhadap upline, terhadap downline, anak, suami, istri, teman dekat, orang tua, saudara ipar, tetangga, Pak RT, ya. Contohnya, langsung menyimpulkan. Jadi dia melewati anak tangga, mengumpulkan data, mengartikan makna, mengumpulkan asumsi-asumsi, dia langsung jam untuk conclusion. Ini pemalu nih. Ketemunya baru 5 detik, ya. Kemudian discount the positive. Kamu keren loh tadi jadi host LYPR-nya, gitu ya. Biasa aja sih. Lebih banyak yang lebih oke. Ada yang suka begitu? Ketika dipuji orang? Ibu cakep banget hari ini. Make-up-nya pasti Sevi ya? Iya sih, saya pakai Sevi, tapi saya masih belum jago aplikasinya. Padahal dia udah 3 bulan pakai Sevi. Terus ada lagi yang bilang, kamu masakannya enak banget. Sebenarnya masih banyak sih yang lebih jago masak. Kan saya sih baru mulai belajar aja. Oke, discount the positive. Hal-hal yang udah positif, pujian-pujian positif kita diskon. Ya, padahal yang harusnya dilakukan adalah thank you loh, thank you. Saya akan belajar terus. Thank you ya pujiannya. Syukurlah kalau memang enak. Ya kan? Jadi beda dan sangat-sangat positif dibandingkan dengan kita mendiskon yang positif tadi. Kemudian
hal-hal ini itu sangat halus, ya. Negative thinking dengan style-style seperti ini itu sangat samar, sangat halus keberadaannya di kehidupan keseharian kita. Sehingga kita jarang untuk memperhatikan bagaimana hal-hal itu merasuk ke pikiran dan jiwa kita, sehingga mungkin dulu awalnya kita orang yang cukup positive thinking dengan beberapa blind spot yang masih ada, tapi lama-lama kita berubah, switching menjadi orang yang negative thinking karena hal-hal yang samar dan halus ini. Gitu ya. Dan ada beberapa orang yang sangat jelas cara dia berbicara, cara dia bertindak dan gesturnya itu sudah menunjukkan dia negative thinking berawal dari hal-hal seperti ini. Apalagi contohnya, twisted thinking. Jadi, all or nothing. Pikirannya cuman hitam atau putih, salah atau benar, kanan atau kiri. Udah, jadi nggak ada area abu-abunya. Gitu ya. Jadi ketika ada sesuatu yang tidak sempurna, tidak berjalan sesuai dengan rencana, maka langsung dicap sebagai gagal total. Kemudian ada yang lagi diet. Lagi diet, cita-citanya mau coba seminggu ini tidak menyentuh karbo. Ada teman yang ulang tahun, bawain cake, sudah dipotong rapi, semua teman makan, kita pun tergoda untuk makan setengah potong cake tersebut. Di punyahan yang ketiga, kita langsung menyalahkan diri kita, karena kita penganut konsep hitam putih, kanan kiri, benar salah. Padahal itu udah hari kelima. Ya, aduh gagal total deh diet aku hari ini. Aku udah bercita-cita nggak nyentuh terigu untuk seminggu, tapi ini aku udah makan cake hampir setengah. Padahal itu udah hari kelima. Ya, jadi secara samar hal ini merasuk ke jiwa kita. Kemudian yang generalisasi berlebihan. Ya, ini indikatornya orangnya selalu pakai kata selalu atau pakai kata-kata tidak pernah. Ya, terutama ketika kita sedang berada di pikiran kegelapan. Jadi, misalnya apa? Ini banyak terjadi pada anak remaja sih yang sering overgeneralisasi, tapi ada banyak orang dewasa yang juga masih mengalaminya. Misalnya ketika putus dari pacar, saya nggak akan pernah punya pacar lagi nih, gitu ya. Ketika kehilangan benda berharga, berharganya bukan dari segi harganya, tapi kenangannya. Aduh, semua kenangan saya lenyap bersama dengan hilangnya cincin itu, misalnya. Jadi overgeneralize ini juga merasuk ke dalam kehidupan kita dan merusak kemampuan kita untuk berpikir positif. Kemudian, apalagi blame. Terutama menyalahkan diri sendiri. Aduh, ini gara-gara saya, ini gara-gara saya. Ya. Kemudian, aduh ini saya gegabah, ini saya nggak hati-hati, ini saya nggak bijak. Ya. Blaming ourselves. Kemudian menyalahkan orang lain. Jadi blame-nya dua, selalu menyalahkan diri sendiri, ya. Nanti secara fisik akan terlihat pribadi yang kurang percaya diri, pribadi yang takut-takut, pribadi yang gagap gitu. Mau ngapain aja gagap, ragu-ragu. Nah, itu kemungkinan orang yang selama ini terkondisikan untuk selalu menyalahkan dirinya sendiri. Ya, ini butuh proses panjang. Kenapa seseorang selalu menyalahkan dirinya sendiri ya. Tidak sependek itu ceritanya. Kemudian ada lagi yang selalu menyalahkan orang lain. Oke? Tidak menganggap bahwa dirinya berperan serta untuk menciptakan kesalahan itu dan selalu menyalahkan orang lain dan menganggap ini bukan tanggung jawab saya, itu salahnya dia. Saya kan udah lakukan A, B, C, D, tapi dia nggak melakukan D, E, F, sehingga gagal deh nih rencananya. Oke? Kemudian pembenaran. Pembenaran ini misalnya saya merasa putus asa. Karena saya merasa putus asa, saya boleh nih tidur 3 hari 3 malam nggak beranjak, nggak makan, nggak mandi, nggak beraktivitas lain. Kan saya putus asa, kan saya lagi sedih, saya harus tunjukkan pada dunia saya lagi putus asa ini, gitu ya. Ini juga merasuk ke jiwa kita sehingga membuat kita menjadi pribadi yang seringkali menjadi negative thinking. Kemudian should. It should, seharusnya ini nggak gini, seharusnya ini nggak gini, seharusnya kamu begini, seharusnya kamu begitu. Kita sebagai ibu-ibu yang sering kita praktekkan, Mama udah bilang kan? Ibu udah bilang kan?
Apa kata Mami? Mami udah kasih tahu tempo hari. Ternyata gini, 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 gini. Coba kalau waktu itu kamu nurut. Susah ya jadi ibu. Kemudian pelabelan. Melabeli seseorang idiot, bodoh, brengsek, ya kata-kata buruk itulah. Ini menyebabkan emosi kita, mental kita, itu timbul rasa marah dan rasa putus asa, padahal yang ngomong kita. Oke, itulah kenapa kita harus mengendalikan kata-kata yang keluar, walaupun itu hanya ada di pikiran kita. Kenapa? Sekali lagi, dia meresap dan merasuk ke dalam jiwa kita, membuat kemampuan kita untuk berpositif thinking perlahan-lahan menghilang. Oke, di walking sheet, ya, ini kita bisa jabarkan dari contoh-contoh tadi itu, apa sih yang membuat kita biasanya twisted thinking. Dan lama-lama buat kita bersikap sebagai pribadi yang negative thinking. Oke? Oke. Kemudian apakah hari ini Anda sudah membuat pernyataan bisa memiliki, akan memiliki, atau seharusnya saya punya itu. Saya bisa punya itu. Saya akan memiliki benda itu, saya seharusnya memiliki itu. Berapa kali? Sempat hitung? Atau secara mental, andaikan saya tadi begini begitu, andaikan, jika saya tadi nurut, jika saya tadi melakukan hal yang benar, jika tadi saya belok kanan, nggak belok kiri, saya pasti nggak kena macet, jika saya tadi datang di jam 10 ya, mungkin saya nggak ngalami antrian sepanjang ini, misalnya di Wilcall mau pick up barang, ya. Kemudian berapa kali dalam sehari kita mengulang secara mental situasi yang buruk, terkenang masa lalu, terkenang ketika kita gagal, terkenang ketika kita lagi jatuh bangun, terkenang ketika kita mengalami hari yang berat, ya. Itu nggak usah diputar ulang. Kemudian berapa kali kita dalam seminggu khawatir tentang masa depan yang nggak pasti, ya. Jika kita jujur pada diri sendiri, apakah kita sudah menghabiskan usaha untuk membenarkan tindakan-tindakan kita tadi? Kemudian apakah kita sudah berkomitmen pada tujuan kita, atau kita sudah punya komitmennya, tapi apakah kita sudah lakukan komitmen kita itu? Gitu ya. Komitmen kita kepada keluarga, misalnya mau masak setiap weekend. Komitmen kita sama anak, kita mau ada waktu berfaedah tanpa handphone, tanpa teriakan, tanpa ketemu orang, tanpa disambi-sambi, benar-benar eye contact dengan anak selama 1 jam, misalnya. Lalu apakah ada yang pernah mengatakan hal-hal, hari ini nggak berjalan lancar, semua yang saya lakukan hari ini gagal, kacau balau deh. Messy banget hari ini, berantakan. Ya, jadi jika ini terjadi, kita bisa relate sama bisnis yang living kita. Oke. Berapa kali kita, seharusnya saya bisa enroll 5, saya seharusnya bisa enroll 7, saya seharusnya bisa memiliki angka IR 35% tim saya ini, gitu ya. Tapi ada yang telat place ordernya, lewat tanggal IR-nya, kemudian apakah kita mengakui kesalahan atau kita cari pembenaran? Apakah kita komit ataukah kita langgar semua komit itu? Oke, ini buat bahan refleksi diri. Terus bagaimana membalikkan keadaan ini? Jadi ini bisa dibalikan kondisinya, ini bisa dirubah dengan tujuan kita harus mengenali dulu apa sih perilaku kita yang tidak kita inginkan. Ya, ini bisa dirubah, tapi kita harus kenali dulu apa sih perilaku kita, attitude kita, karakter kita yang negatif itu, yang ingin kita singkirkan sehingga dia menjadi positif. Nah, perubahan ini tentu saja terjadinya perlahan, tidak dalam waktu 1 malam, dan sulit tentu saja, karena kondisi-kondisi twisted thinking yang tadi samar-samar, ya seperti hantu gentayangan di kepala kita, gitu,
Itu selalu ada, dan kadang ketika kita sudah berupaya untuk tidak melakukannya, orang-orang sekitar kita itu kita nggak bisa cegah untuk melakukannya. Sehingga sedikit atau banyak kita tetap teracuni pikiran-pikiran toksik yang tadi ingin kita hindari. Jadi, ketika kita mengenali, berhasil mengidentifikasi bahwa ini adalah perilaku negatif, bahwa ini negative thinking, ada dua hal pilihannya. Kita rubah atau kita ganti. Ya, kita rubah menjadi positif atau kita ganti dengan yang positif. Oke. Jadi ketika kita bicara tentang kebiasaan berpositif thinking, itu seperti kita mulai menanam benih hari ini, tapi benih itu harus kita pelihara terus-menerus sehingga dia bisa tumbuh, dan balasannya, sikap positif tadi menjadi tim support Anda. Jadi untuk mengembangkan kebiasaan positif ini bisa kita mulai dengan berlatih, ya. Berlatih bukan hanya tentang menghilangkan kenegatifannya, bukan hanya hilang aja, tapi ada hal baru yang lebih positif dalam hidup kita. Nah, coba seberapa sering kita mengkritik orang lain, mengkritik diri sendiri, mengkritik anak, mengkritik pasangan, mengkritik downline, mengkritik upline. Ya, jadi kritikan itu bisa verbal dengan kata-kata atau secara mental. Mengkritik secara mental misalnya ketika ada downline kita yang minta bantuan, kebetulan agak susah belajar compensation plan misalnya. Kita kritik, kita mengeluh, ya, awalnya hanya dengan kata-kata, kemudian karena merasa mulai lelah mengajari, kita mengkritiknya secara mental. Artinya, mungkin dengan lama membalas WhatsApp-nya, tidak mengangkat teleponnya, mengabaikan ajakannya untuk berjumpa kesekian kalinya, gitu ya. Jadi, ini seberapa sering kita lakukan. Kemudian kata-kata negatif apa yang Anda gunakan? Yang Living Academy baru saja berakhir. Di awal itu ada banyak sekali ya bergaung, dan kita mendengar tidak bisa, saya susah nih untuk menang, saya nggak akan menang, saya nggak mungkin menang, ini susah syaratnya, gitu ya. Itu kata-kata negatif yang mungkin sebelumnya kita nggak sadar dan terloncat begitu saja karena sehari-hari kita sudah terintimidasi oleh twisted thinking tadi. Kemudian seberapa sering kita memuji diri sendiri, sambil lihat kaca di handphone, kamu hebat, kamu hari ini berhasil menceritakan kepada orang yang baru kenal yang Living bahwa essential oil yang Living berbeda, ya, dan memuji downline, memuji upline. Ibu hebat banget, sudah berhasil ngajarin saya compensation plan dengan bahasa yang sederhana yang mudah dipahami sehingga nggak membuat saya kebingungan lagi. Oke, jadi ini langkah-langkah identifikasi awal yang bisa kita lakukan. Mungkin kita bisa hitung, ya mungkin kita bisa catat. Kalau kita benar-benar mau serius menangani hal ini, kita bisa catat. Barusan saya ngomong tidak bisa ini. Koreksinya adalah barusan saya mengeluh, gitu ya. Barusan saya mengkritik seseorang secara mental. Barusan saya memuji diri sendiri loh. Itu bisa dicatat sehingga bisa mengencourage dan memotivasi kita untuk menjalani hari esok yang lebih baik. Nah, jadi ketika kita sadar hal-hal ini kita lakukan, maka langkah berikutnya untuk membuat perubahan tersebut menjadi lebih mudah untuk kita lakukan. Kunci kedua, ketika kita sadar bahwa ini adalah twisted thinking, negative thinking, dan kita sadar ini harus dirubah, kita coba pelajari, kita coba identifikasi apa sih yang memicu kita sehingga kita mengkritik, mengeluh, mengeluarkan kata-kata negatif, pelit pujian, ya, apa sih yang memicu? Jadi minggu depan kita bisa mengobservasi perilaku diri sendiri. Oke, ini ada halaman 6, latihan kesadaran diri. Ya, ini halaman 6, ini halaman 7. Seminggu atau mulai besok kita bisa latihan. Ketika perilaku negatif kita muncul, kita bisa catat itu tempatnya di mana, jamnya berapa, di tempat itu ada siapa aja sih. Karena ada beberapa orang yang menyimpan atau memendam sebuah perasaan ketika ada seseorang itu, seorang figur muncul dalam hidupnya, dia merasa terintimidasi sehingga muncullah perilaku negatifnya, atau dia merasa terprovokasi sehingga muncullah perilaku negatifnya.
Ingat kasus Justice for Audrey, ya. Jadi itu terjadi sejak masa kanak-kanak dari bayi mungkin, dan siapa yang terlibat, dan sebelum kejadian itu ada apa sih, apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, bisa diceritakan, dan apa tindakan yang kita lakukan atau kita pilih untuk lakukan. Dan kita identifikasi apa keadaan emosinya. Lakukan seminggu dan bisa dicatat perilaku apa saja yang muncul. Ini contohnya. Ya, contoh perilaku negatifnya, kita merasa bersalah nih, lagi on diet, kita makan cake, gitu ya. Ini biasanya terjadi jam 9:15 saat saya minum kopi bersama Jill. Jill yang bujuk-bujuk saya karena dia minta ditemani minum kopi. Apa keadaan emosinya? Frustrasi. Kemudian contoh lainnya, perilaku negatifnya menyesal tidak menelpon Jane bulan lalu, karena biasanya saya mengupayakan agar menelpon Jane sebulan sekali. Apa yang terjadi? Itu jam 10, saya ngobrol sama Jill. Jill bilang, Jane telah menjadi downline-nya. Jadi sahabat yang selama ini udah kita kasih sampel, kasih digital flyer, kemudian saban tanya-tanya kita jawab, gitu kan. Tapi bulan lalu kita lupa untuk telepon si Jane, ya. Maka keadaan emosi yang muncul adalah kecewa. Kita lupa telepon si Jane, akhirnya Jane join under Jill. Kemudian perilaku negatif, saya kelihatan gemuk, tidak menarik, semua baju kok kayaknya nggak muat gitu ya. Coba diidentifikasi, itu biasanya jam 1 saat saya mencoba pakaian, karena lagi di mall, saya bareng Olivia, dan badannya kece banget gitu ya. Keadaan emosi yang diidentifikasi adalah saya kehilangan motivasi. Kemudian perilaku negatif nih, ya, merasa seperti ibu yang jahat. Kenapa? Kapan? Jam 13.30 selesai ngobrol dengan ibu di telepon, dia bilang anak perempuan saya tidak punya rasa hormat. Jadi saya merasa gagal menjadi ibu. Padahal ya ini tadi, ya, yang dialami oleh ibu saya itu adalah dia hanya melihat tindakan anak saya. Ya, dia tidak melihat atau berusaha memahami proses naiknya anak tangga yang dialami anak saya sehingga dia bertindak seperti itu. Oke, jadi saya merasa jadi ibu yang gagal, keadaan emosinya adalah marah. Jadi kita nanti akan bisa melihat pola, ya, dan beberapa tema yang pop up beberapa kali tentang perasaan dan tindakan negatif. Kita bisa lihat biasanya di dekat siapa, ya, di jam-jam yang mana, di lokasi yang mana, dan subjek negativitas apa sih yang membuat kita memiliki perilaku negatif. Terus kita analisis, apa pemicunya? Sehingga ini kok konsisten dan terlihat terpola. Asal dengan orang itu, dan di jam itu, dan di tempat itu, pasti saya muncul perilaku negatifnya. Kemudian bisakah dihilangkan pemicunya? Jika kita nggak bisa keluar dari situasinya, kita bisa hilangin nggak? Misalnya, ya udah, untuk sementara mainnya nggak sama Jill dulu, gitu ya. Misalnya nih, kemudian ya untuk sementara kalau mau ketemu Jill, ketemu di rumah saya atau di rumah dia, gitu ya. Kemudian kalau mau nge-mall, ngajaknya jangan Olivia, udah sendiri aja gitu. Kemudian dapatkah kita menghilangkan orang tertentu dari hidup kita? Saya nggak tahu nih jawabannya. Yang tahu diri kita masing-masing. Nah, ini tadi ya. Jika ini kita udah bisa identifikasi dengan bantuan working sheet tadi, kita bisa lihat biasanya terpicunya kapan sih, kemudian keadaan emosinya, ada siapa lagi, atau malah nggak ada siapa-siapa, berarti kita butuh support seorang yang kita percaya untuk bisa merubah ini. Oke. Reframing. Ya, reframing. Tujuannya apa? Nanti akan ketemu. Ya, setelah kita bikin tabel ini, nanti akan ketemu ada beberapa pemicu tuh yang kita nggak bisa hilangin. Ya, jadi kita bisa susun ulang dengan mengajukan pertanyaan kepada diri sendiri yang berbeda. Jadi terhadap misalnya Olivia tadi yang nge-mall sama kita. Sebenarnya nggak apa-apa juga sih saya nge-mall sama Olivia, karena susah sih, dia teman yang menyenangkan, teman yang positif, saya bisa share apapun tanpa pernah bocor rahasia saya.
gitu ya. Jadi ketika saya mau coba baju di mall ada Olivia, justru ini hal yang baik, membuat saya termotivasi untuk lebih disiplin dan konsisten berolahraga dan menjaga pola makan yang selama ini sudah kita bangun. Oke, kemudian kita bisa reframing juga terhadap negative thinking yang kita alami. Apa yang lucu tentang situasi ini? Oh, tadi contohnya saya merasa bersalah karena makan kue manis gitu ya. Ya lucu aja sih, ini kan udah hari kelima. Terus sebenarnya kalau mau ketemu Jill kan nggak harus di coffee shop gitu ya. Dimana kalau kita nanti janjian ketemunya di pusat kebugaran aja. Lucu aja sih kalau saya marah-marah sendiri, toh saya yang makan gitu. Terus kita bisa reframing juga, oke, saya bukan ibu yang gagal gitu ya. Kalau ibu saya mengkritisi anak saya yang adalah cucunya, itu sebenarnya ibu saya perhatian sama saya, dia ingin agar cucunya memiliki kepribadian yang baik dan menyenangkan, tahu sopan santun, gitu ya. Harusnya saya malah mengucapkan terima kasih sama ibu saya karena sudah berani menyampaikan isi hatinya. Oke, jadi kita reframing, oke. Harusnya saya appreciate, harusnya saya say thank you. Kemudian bentuk reframing yang lain, ketika kita nggak bisa menghilangkan sebuah pemicu. Apa ya peluangnya di sini ketika saya jalan-jalan sama Olivia dan dia dengan bebas mencoba model baju apapun tanpa khawatir terlihat seperti lontong atau tidak, peluangnya adalah saya bisa tanya Olivia sih, lifestyle-nya seperti apa, ya di samping genetis, ya alasan klasik itu, apa sih metode masak yang dia punya, gitu kan, resep-resep masakan yang dia santap sehari-hari. Ini ada peluang saya belajar tentang lifestyle yang lebih sehat yang selama ini dilakukan oleh Olivia, ya. Jadi reframing ini akan membantu kita untuk pemicu-pemicu yang nggak mungkin kita hilangkan. Oke, kita bisa susun ulang, kita tanyakan kembali dari daftar yang tadi sudah kita buat. Oke, kemudian ini tadi listnya ya, kita bisa reframing. Pemicunya Olivia, kita reframing. Pemicunya cake, kita bisa reframing. Pemicunya, oh ternyata jam makan siang, kita bisa reframing. Ya, sebaiknya ketemunya di coffee shop yang ada ngemil, abis itu nanti makan lagi. Ya udah, ketemunya di tempat makan beneran aja. Oke, jadi reframing ini membingkai ulang situasi seperti menarik kita kembali ketika kita sudah nyebur ke kolam negatif, seperti ditarik lagi keluar untuk perlahan kembali positif. Kemudian, di link tadi saya sudah sempat taruh juga milestone calendar. Ini bentuknya, ya, tabel yang bisa diisi sendiri. Ini untuk mencatat pencapaian setiap bulan pada dekade terakhir. Ini seperti lebay ya, tapi proses pembentukan kemampuan berpikir negatif dan positif itu memang terjadinya tidak sebentar. Dan mungkin perlu bantuan untuk menyelesaikannya, misalnya kita tanya ke ibu kita, ke kakak kita, adik kita, suami kita, anak kita yang sudah cukup paham, cukup besar, kita bisa melihat nanti dari catatan-catatan tersebut, milestone ini kita bisa lihat misalnya kejadian penting, mulai menjadi member yang living di tahun 2017, naik peringkat sebagai eksekutif di tahun 2018, naik peringkat sebagai silver di tahun 2019, income-nya sudah 8 apa 10 digit, ya, bonusnya dari yang living misalnya. Kemudian ada kejadian personal, misalnya lahir anak pertama, menikah, gitu. Liburan pertama ke Eropa, gitu ya. Kemudian lomba lari maraton pertama, atau membuat rumah kardus untuk anak, gitu. Jadi keberhasilan-keberhasilan kecil maupun besar, tapi yang terasa seperti menggugah emosi kita, ini boleh dicatat di tabel ini. Kemudian disimpan, setiap bulan diupdate, kita bisa lacak kemajuan hidup kita dan kita bisa lihat seberapa jauh kita berjalan. Oke, ini dulu ya milestone kalendernya. Kemudian
Apa hubungannya antara essential oil dan energi positif. Jadi kita akan berdiskusi tentang bagaimana menggunakan essential oil untuk mensupport sikap positif ini. Jadi halaman 9 dari working sheet ini ya, itu bisa dituliskan tentang catatan-catatan terkait antara sikap positif kita dan essential oil. Jadi essential oil bisa menciptakan energi positif, mendukung kreativitas, membantu fokus, mengurangi hal-hal atau perasaan negatif, meningkatkan semangat, ya. Dan ini kita bisa ceritakan atau bagikan dengan percaya diri, dan itu tetap comply, karena yang diceritakan adalah aromanya dan perasaannya, ya. Jadi sheet ini bisa digunakan, halaman 9, untuk menciptakan sebuah cerita yang bisa kita bagikan, dan asiknya lagi tetap comply. Oke, jadi ketika kita lihat ini lembarnya, halaman 9. Nah, jadi banyak yang bertanya-tanya, kenapa yang Living mengklaim produknya sebagai produk aroma terapi? Alasan terkuatnya adalah karena aroma memicu memori, aroma pemicu kuat untuk kenangan. Dan ketika kita berbagi tentang yang Living, maka kita bisa menggunakan aroma untuk membuat hubungan antara aroma dan manfaat essential oil tersebut. Jadi, ketika kita lewat sebuah rumah makan, misalnya rumah makan Padang, terus ada aroma sebuah makanan, kita jadi ingat bahwa ini adalah mirip dengan masakan oma kita dulu, misalnya. Dan kita juga bekerja dengan produk-produk yang ada aroma khasnya, gitu ya. Jadi kita bisa buka botolnya, oleskan, ya, kemudian pelajari dan praktekkan apa yang kita ingin katakan tentang Veller ini, misalnya. Dan saat menyajikan, usahakan dengan mulai membuka botol dan mengendus. Mengendusnya bisa dengan cantik dikit, ya. Kemudian kita juga bisa ceritakan tentang top note, middle note, bottom note, dan audiens kita juga akan bisa melihat ini sebagai contoh dan melakukan hal yang sama otomatis. Jadi kita bisa ceritakan tentang proses identifikasi bau. Jadi saat ada aroma, ya tadi, saat ada aroma, kemudian kita hembuskan dengan tangan ke hidung kita, maka di bagian belakang hidung kita, di dekat mulut, itu ada rasa bagaimana kita menghargai rasa makanan di mulut kita. Mengapa ada banyak orang yang menderita gangguan penciuman percaya ada yang salah dengan lidahnya, ya, karena itu berhubungan antara bau, cita rasa, dan rasa. Kemudian kita bisa melihat bagaimana kita mendeteksi bau melalui bagian depan hidung kita. Oke, kemudian ketika kita mengendus bunga, mengendus aroma tertentu, baunya itu akan ditarik dari bagian atas hidung atau celah penciuman, kemudian larut dalam lapisan lendir. Di hidung itu kan basah ya, lapisan membran mukosa atau epitel penciuman, kemudian dibantu oleh tulang hidung. Bantal dalam tulang hidung nggak hanya membantu mengarahkan aliran udara, tapi dia juga menghangatkan aroma yang masuk itu, dilembabkan dan disaring saat terlewat. Dan ketika molekul aroma sudah larut dalam lapisan permukaan membran mukosa tadi, maka ada protein khusus yang akan menempel pada struktur seperti rambut bergetar atau silia di hidung. Nah, silia ini melekat pada sel reseptor, dan kemudian molekul bau akan mengikat sel-sel reseptor itu, ya, berikatan, sehingga menghasilkan sinyal atau impuls. Sinyal atau impuls inilah yang kemudian akan dilewatkan ke sepanjang serabut saraf, sampai akhirnya sampai di saraf penciuman, gitu ya. Kemudian dia akan sampai ke serabut olfaktori. Serabut olfaktori akan meneruskan informasi ini ke otak, ya, ke hipotalamus, sistem limbik, dan sistem limbik akan memproses lebih lanjut informasi yang diterima dan akan menjadi perhatian khusus oleh sistem limbik. Oke, jadi setelah mendeteksi bau, maka penciuman di bagian atas hidung akan mengirimkan impuls. Impuls itu apa ya?
aliran listrik, otak yang akan merespon pertama kali adalah olfactory bulb, dan kemudian akan memproses sinyal, dan kemudian informasi tersebut akan dikenali secara kolektif oleh sistem limbik. Nah, kemudian karena indera penciuman kita ini terkait erat dengan ingatan, dengan memori, dibandingkan oleh indera kita yang lain seperti mata dan telinga, maka indera penciumanlah yang mungkin akan dapat membangkitkan ingatan kita terhadap sebuah peristiwa, terhadap kenangan piknik, terhadap peristiwa bertemu seseorang, gitu ya. Kemudian juga kita bisa mengingat seorang bibi, seorang tante, seorang oma kita yang jauh gitu ya dari kekerabatan, tapi kita ingat bahwa kita pernah dikasih kue dan permen, dan kita sangat suka permen itu waktu datang ke rumahnya. Oke, jadi karena aroma semua itu terbangkitkan. Kemudian aroma dan emosi ini juga terkait, ya. Penciuman kita sangat bisa mempengaruhi kesehatan emosional kita. Kenapa industri parfum artifisial sangat-sangat sukses? Karena melalui wewangian mereka berusaha menyampaikan emosi dan perasaan. Jadi ada beberapa parfum dengan label atau nama yang dikhususkan untuk tujuan emosi tertentu yang ingin dibangkitkan, gitu ya. Maka pada tingkatan yang lebih pribadi, pasangan, suami istri, ibu dan anak, ya, nenek dan cucu, ya, itu aroma menjadi sesuatu yang lebih bersifat pribadi. Dan itulah kenapa pada beberapa respon emosi itu sangat-sangat bisa diatur oleh aroma, karena kenyataannya bahwa orang, ya, sesama member yang living itu bisa berbeda persepsinya terhadap peppermint, bisa berbeda persepsinya terhadap Veller. Ada yang langsung suka frankincense, ada yang aneh baunya, gitu ya, karena dia memiliki kenangan ataupun folder memori yang berbeda-beda. Oke, dan ada juga beberapa aroma tertentu yang semua manusia sepakat ini baunya menjijikan, ya, karena memperingatkan kita akan makanan yang busuk misalnya, atau mengingatkan kita tentang sebuah bahaya atau bau asap. Jadi manusia ini memiliki 12 juta sel reseptor penciuman yang dapat mendeteksi 10.000 bau. Sedangkan anjing lebih istimewa. Untuk hal penciuman ini ada 100 hingga 200 juta sel, dan anjing pelacak bahkan bisa memiliki 300 juta sel dan bisa mendeteksi 40.000 aroma yang berbeda. Jadi kalau ada 40.000 orang yang melihat tempat itu, dia bisa membedakan. Ya, sementara manusia hanya bisa membedakan sekitar 10.000 bau. Oke, next. Kita temukan jangkar positif. Artinya, kok jangkar positif sih? Jadi kita bisa menemukan cara-cara yang bisa membantu kita kembali menjadi positif. Ya, jadi kita bisa tarik nafas, kita bisa diffuse essential oil positif favorit kita. Banyak yang milih Veller, Secret Mountain, Peppermint, atau oil-oil dari keluarga citrus. Kita tutup mata, rilekskan otot-otot wajah, ya, ambil 3-5 napas pelan, dalam, dan lambat sambil tersenyum. Kemudian kita sambil memikirkan saat-saat di mana kita berhasil hit peringkat eksekutif, naik peringkat sebagai silver. Kemudian kita bisa membayangkan saat kita memimpin kelas offline kita. Kemudian kita bisa rasakan bahwa kita benar-benar membuat perbedaan dibandingkan 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, gitu ya. Dan kemudian kita bayangkan perasaan itu sebagai cahaya yang hangat, ya, dari jantung kita di tengah-tengah, yang menyebar ke seluruh tubuh saat kita bernafas. Ini bisa dilatih, ya, terutama saat kita merasa down atau butuh motivasi atau butuh fokus kembali. Nah, untuk menemukan jangkar positif kita juga bisa memikirkan tentang siapa sih diri kita ini, ya, seberapa besar value kita. Kemudian kita bisa memberi perspektif bahwa saat kita down, situasi ini sementara doang kok, this too will pass, gitu ya. Dan kita bisa memberi perspektif bahwa, oke, kemarin boleh jadi
Jane itu di-enroll oleh Jill karena saya lupa nelfon dia bulan lalu. Tapi saya bisa tanya-tanya Jill jika ada seorang yang ingin diterangkan oleh yang living, misalnya. Ini membuat kita melihat banyak peluang, kemudian kita bisa merasa optimis tentang masa depan, dan ini yang harus kita pikirkan agar kita menemukan jangkar positif, dan kita bisa melihat simbol-simbol tertentu, ya. Kalau ada yang pernah ikut training compensation plan, itu kita pernah diskusi tentang dream board, ya. Kita bisa membuat simbol-simbol, kita bisa melihat dream board itu kembali, atau simbol apapun yang kita punya yang berupa gambar, kalimat pendek, atau objek foto, ya, atau di ponsel yang kita lihat kembali, yang membuat kita bisa menemukan jangkar positif kita kembali saat kita merasa down atau butuh dimotivasi. Oke, apakah ada riset yang menunjukkan manfaat positive thinking? Seorang ibu, Barbara Fredrickson, psikolog peneliti di North Carolina, dan karya-karyanya termasuk yang paling banyak dirujuk dan dikutip. Jadi, Barbara menguji dampak emosi positif pada otak, dan dia menggunakan beberapa sampel seperti emosi positif sukacita, kepuasan, dan cinta. Kemudian, dia juga membuat eksperimen. Ya, eksperimennya itu adalah dia menguji dampak positif pada otak dengan membuat eksperimen dengan membagi subjek penelitiannya. Kelompok 1, kelompok ini nanti ditunjukkan video klip yang berbeda-beda. Nah, kelompok 1 ini melihat gambar yang menciptakan perasaan gembira, yang exciting, ya, yang membuat orang yang menontonnya jadi merasa positif. Kelompok kedua itu ditunjukkan video yang menciptakan perasaan puas, ya. Kemudian kelompok 3, ini kelompok kontrol. Mereka ditunjukkan video yang sifatnya netral, tidak menghasilkan emosi yang negatif maupun positif. Dan kelompok 4, ditunjukkan video yang menciptakan perasaan takut. Kelompok 5, ditunjukkan video yang menciptakan perasaan marah. Oke, nah dari kelima kelompok ini, kemudian mereka diminta untuk membayangkan diri mereka dalam situasi di mana perasaan yang sama sesuai dengan yang video mereka tonton itu akan muncul. Dan mereka diminta untuk menuliskan apa yang akan mereka lakukan. Setiap peserta dikasih satu kertas dengan 20 garis kosong yang dimulai dengan kata-kata, saya ingin blank, 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 blank. Hasilnya apa? Peserta yang melihat gambar ketakutan dan amarah, kalimatnya paling pendek, kata-katanya paling sedikit. Sementara para peserta yang melihat video-video yang gembira dan menunjukkan satisfaction, itu 20 baris untuk menulis itu nggak cukup, ya. Banyak sekali yang mereka ceritakan, dan saya ingin bla 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 blanya sangat banyak itemnya, bahkan dibandingkan dengan kelompok netral sekalipun. Jadi kesimpulannya, ketika kita mengalami emosi positif seperti kegembiraan, rasa puas, dilimpahi cinta dan kasih sayang, kita akan mampu melihat lebih banyak kemungkinan dalam hidup. Temuan inilah yang pertama kali yang menyatakan bahwa emosi positif akan memperluas rasa memiliki kemungkinan dan membuka pikiran Anda untuk memiliki lebih banyak pilihan. Jadi kalau kita relate sama kondisi bisnis yang living milik ibu-ibu semua, semakin kita negatif, maka kita seperti tidak memiliki opsi apapun dan kita stuck di situ, duduk diam. Tapi ketika kita merasa gembira, merasa positif, kita masih mampu melihat hal-hal lain dan kita masih mampu menggunakan tangga inferensi kita sehingga kita bisa sampai kepada suatu tindakan yang baik yang kita bisa lakukan. Oke. Jadi, sekali lagi, melihat situasi secara positif berarti kita bisa melihat lebih banyak opsi untuk bagaimana Anda dapat menanggapinya. Nah, manfaatnya pasti sudah pada paham, ya, tapi proses bagaimana switch untuk positivity itu yang susah. Pasti kita jadi lebih kreatif, kita melihat banyak peluang-peluang, kita merubah cara diri kita pribadi memahami ide-ide baru. Tadi reframing, ya. Setiap kita reframing, kita melihat, oh, ternyata ini
bukan akhir dari dunia, ya, sehingga kita bisa lebih banyak energi dan fokus, sehingga kita bisa mengambil tindakan. Ya, contoh sikap positif akan memberi banyak teman, ya. Jadi saat kita senyum, menarik perhatian, maka kita akan membangun peluang untuk koneksi. Semakin banyak kita senyum, kemungkinan besar akan semakin banyak yang kita enroll. Jadi saat kita mampu mengubah cara kita untuk memahami ide-ide baru atau reframing tadi, maka kita akan selalu menjadi pembelajar seumur hidup. Apapun yang terjadi, kita reframing, kita belajar lagi. Apapun yang terjadi, kita reframing lagi. Dan ketika kita berani mengambil tindakan, ya, itu membuat kita menghindari penundaan. Jadi kita menjadi tipikal yang go-getter. Lakukan aja, lakukan aja, lakukan aja, lakukan aja. Oke. Dan dalam bisnis yang living, kemampuan bersosialisasi sangat penting untuk membangun jaringan. Jadi kalau yang selama ini mengandalkan media sosialnya, itu tidak salah, tapi ketika sudah jadi tim Anda, jadi downline Anda tetap butuh membangun sikap positif terhadap tim Anda. Jadi sikap positif membantu seseorang keluar dari zona nyaman, di luar cakrawala dan menuju peluang. Dan menurut Fredrickson, emosi positif yang mengarah pada pendekatan perilaku, itu berarti Anda mendekati tantangan. Kalau kita mendekati tantangan, maka sistem saraf parasimpatis kita akan lebih dominan, sehingga kita akan mudah melakukan tahapan-tahapan untuk memiliki sikap positive thinking tadi. Oke, hanya ketika kita mendorong diri kita keluar dari zona nyamanlah kita bisa lebih maju. Oke, di mana saya bisa dapatkan informasi lain? Ya, ini bisa ke broaden and build jika ingin memahami lebih jauh penelitian yang dilakukan oleh Barbara Frederick tadi. Kemudian bisa mempelajari ladder of inference, ya, secara online di Chris Argyris, tentu saja kunjungi yang Living Central. Rekomendasi bacaannya ini ya, Think Like a Winner, Secrets of the Millionaire Mind, Key to Success, 7 Habits, ini pasti semua punya bukunya, dan ini semua bisa membantu kita untuk menerapkan positive thinking di semua aspek kehidupan. Jadi, curiosity about a landscape becomes valuable navigational knowledge. Pleasant interaction with a stranger becomes a supportive friendship. Aimless physical play becomes exercise and physical excellence. Jadi selagi semuanya positif, ya, keinginan tahuan tentang sekitar kita menjadi pengetahuan navigasi yang berharga, kita nggak nyasar, ataupun nyasar pun kita jadi bermanfaat. Kemudian interaksi yang menyenangkan dengan orang asing, kita nggak pernah tahu, mungkin nanti jadi persahabatan yang mendukung, saling mendukung, dan permainan fisik tanpa tujuan, mungkin sebenarnya bisa kita reframing bahwa ini ada latihan dan keunggulan fisik yang akan kita raih dari latihan yang seperti tidak ada tujuan tadi, kita nggak pernah tahu. Oke, jadi untuk yang ini silakan kunjungi yang Living Central. Semua pasti sudah tahu. Kalau belum tahu silakan tanya